Ini salah satunya buat umpan pakan ternak kita. Lihat tuh. Ini nilai gizinya kan cukup tinggi buatnya. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vlog kali ini saya sedang berada di tempatnya penggiat lingkungan ya. Ini tempatnya penggiat lingkungan, yaitu berada di daerah Jagakarsa. Namanya Pak Taufik. Jadi beliau ini adalah penggiat maggot juga. Nah, kalian pasti penasaran ya, maggot itu gunanya buat apa dan kegunaannya diperuntukkan untuk apa. Oke, mari kita tanya ya teman-teman semuanya. Oke, lanjutkan. Oke, Pak, izin Pak, boleh kita bertanya terkait dengan budidaya maggot ini Pak. Kira-kira apa sih Pak, kenapa yang menjadi latar belakang Bapak untuk budidaya maggot? Apa sih ininya? Apa namanya, motivasinya biar Bapak itu tertarik untuk budidaya maggot? Salam lestari. Untuk mengapa saya mengembangkan maggot, misi saya pertama adalah giat mereduksi sampah. Oh, giat mereduksi sampah. Oke. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa membantu pemerintah mereduksi sampah, sehingga sampah tidak perlu lagi kita bawa, khusus organik tidak perlu lagi kita bawa ke Bantar Gebang. Jadi mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. Jadi kita ikut sebagai bagian dari masyarakat, ikut berperan dalam bagaimana menghabiskan sampah di lingkungan kita untuk kita olah di lingkungan sendiri. Tidak perlu lagi sampai ke Bantar Gebang. Oke. Kira-kira Pak, manfaat maggot itu kira-kira buat apa sih Pak? Sebenarnya maggot itu adalah alat ya, kalau kita bilang mesin. Oh, mesin ya? Mesin untuk mengurai sampah organik kita. Ya. Sehingga secara alamiah maggot itu mengurai sampah organik yang kita berikan, sehingga sampah itu menjadi habis. Mungkin ada sisa sedikit ya, tinggal kulit ari dari buah seperti ini ya, kulit ari gitu kan. Nah, ini juga tidak akan kita buang, kita jadikan composting, menjadi pupuk media tanam nanti akhirnya. Oh, jadi setelah dimakan maggot ini bisa dijadikan pupuk kompos ya, atau tidak composting. Dan untuk maggotnya ini kira-kira buat apa Pak? Ini setelah mereka berjasa mengurai sampah-sampah organik kita, betul, kita manfaatkan juga. Buat untuk apa? Ini salah satunya buat umpan pakan ternak kita. Lihat tuh. Ini nilai gizinya kan cukup tinggi buat ternak-ternak kita. Mereka sangat lahap makannya tuh. Nah, ini untuk ternak, salah satunya untuk ayam. Ada lagi kita berikan, ada manfaat juga untuk apa Pak? Nah, ini yang hobi peternak ikan. Nah, ini ikan. Ikan itu lele itu sangat bagus dikasih maggot. Makanya bermanfaat juga untuk ikan. Ini untuk peternak ikan lele, nila, semua. Jadi dari kegiatan kita mereduksi sampah organik dengan maggot, tidak ada yang terbuang. Sampahnya jadi media tanam, pupuk, maggotnya jadi pakan ternak hewan-hewan kita. Akhirnya semua habis, tidak ada yang tersisa. Jadi lingkungan kita menjadi lestari kembali. Oke Pak, tadi masalah manfaat. Kira-kira kendalanya maggot itu apa Pak? Kan barangkali dari pemirsa atau teman-teman semuanya ingin coba budidaya, ada nggak kendalanya yang bisa sharing ke kita terkait dengan pengalaman Bapak yang udah budidaya udah sekian lamanya? Kendala pertama adalah niat dan kemauan. Itu yang niat dan kemauan. Berarti kalau nggak ada niat, dan kemauan, maka itu nggak jalan. Oke. Kendala kedua
mungkin hama ya. Hama ya. Hama itu biasa, yang namanya orang berusaha budidaya ternak apapun pasti punya hama. Betul. Nah, hamanya maggot adalah pertama tikus, burung. Nah, yang paling dominan adalah hamanya di tikus. Ya. Tikus itu terutama untuk yang baby nih. Dan baby. telur ini baby. Iya. Ini nih kalau masih kecil, masih yang baby itu kalau udah diserang tikus, habis sudah generasi untuk selanjutnya. Karena dari baby ini kita akan jadikan pembesaran untuk mengurai sampah. Kalau baby dan telur sudah diserang tikus, sudah itu jadi wassalam buat kita. Ini yang tantangan paling berat kita di tikus. Kedua mungkin ya tadi kemauan untuk mau mencari sampah organik. Kalau kita mau sebenarnya ada jalan, lama-lama kayak sampah buah ini contoh ya. Ini sampah buah sangat mudah kita dapatkan. Limbah buah dari tukang buah, ini dari tukang sayur, limbah tahu, tempe, sayuran itu juga menjadi limbah yang bisa kita jadikan pakan untuk maggot. Jadi kalau kita mau kemauan, semua berlimpah sebenarnya di sekitar kita. Betul. Kalau dari lingkungan gimana Pak? Kan kadang-kadang bisa kita lihat, nah yang namanya sampah kan pasti bau ya. Gimana cara mengatasi biar si sampah ini tidak bau ke lingkungan di sekitar kita gitu, seperti itu. Tantangannya memang bagaimana kita supaya sampah organik itu tidak menimbulkan efek lain, dampak dari lingkungan. Betul. Karena yang membuat bau di sampah adalah memang organik. Itu yang paling menimbulkan bau. Nah, bagaimana supaya sampah itu tidak bau? Betul. Pertama adalah proses penyimpanan. Kedua proses fermentasi. Itu harus kita kuasai dan pahami, sehingga jika kita punya bahan berlebih seperti ini, kita harus memiliki media penyimpanan yang aman dan rapi, terutama drum-drum yang punya tutup rapat. Jadi khusus untuk sayuran, tahu, tempe harus kita, dan SOD ya, sampah olah dapur itu, sisa nasi, kue, harus kita masukin ke dalam drum tertutup. Sehingga terjadi fermentasi yang bagus, sehingga tidak lagi menimbulkan aroma busuk, malah yang ada adalah aroma segar, asam. Nah, itu yang kedua, memberi pakan jangan berlebihan. Betul. Jadi itu yang penting. Karena apa? Dengan tidak berlebihan, tidak menimbulkan bau. Karena makanan organik yang tidak termakan oleh maggot itu akan menimbulkan bau. Tapi kalau dengan pakan yang pas, sebelum dia membusuk sudah terlanjur habis oleh maggot. Itu Terus yang namanya budidaya ya Pak, pasti ada yang namanya cuan atau namanya nilai rupiah. Seberapa ini Pak kira-kira nilai rupiah yang akan kita hasilkan terkait dengan budidaya maggot? Karena pastilah namanya usaha, pasti ada yang namanya menghasilkan rupiah. Di samping lingkungan bersih, pasti ada nilai rupiah. Seberapa ekonomiskah harga maggot yang membuat teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini merasa, oh kita mau nih budidaya maggot gitu. Jadi ada nilai-nilai rupiah yang memang membuat mereka tertarik terkait dengan budidaya ini. Seberapa ekonomiskah Pak untuk rupiah atau nilai uang di maggot ini Pak? Sebelum menjawab itu kita harus jelaskan dulu bahwa membudidaya maggot ada dua. Pertama, satu awal adalah orang yang tujuannya mereduksi sampah. Berarti kedua adalah alat bagi mereka. Kedua, orang yang memang berfokus membudidaya maggot untuk usaha budidaya maggot. Sampah organik adalah pakannya yang harus disiapkan. Jadi dua ini akan punya tujuan yang berbeda. Kalau bagi yang tujuannya mereduksi sampah, maggot ini kan alat. Nah, dia jadi bonus kita. Setelah udah panen, dia sudah tidak mereduksi, maka ini akan menjadi kita gunakan untuk pakan ternak. Nah, contoh saya sendiri
Nah inilah sekarang contoh mitranya. Hasil dari maggot sudah bisa menghasilkan nilai value yang cukup lumayan. Rata-rata langganan maggot kita toko pancing, peternak ikan, peternak ayam, inilah langganan kita. Jadi maggot-maggot yang sudah kita panen dibutuhkan oleh mereka untuk kebutuhan mereka, toko pancing, pakan, peternak ikan, peternak ayam. Inilah hasilnya dari maggot-maggot itu dibeli oleh mereka, dan ini cukup lumayan. Dari sini aja para penggiat maggot bisa menghasilkan nilai yang cukup buat operasional dan tambahan jajan mereka lah. Oke, terima kasih Pak atas informasinya yang sangat bermanfaat sekali. Semoga teman-teman semuanya, para subscriberku, bisa belajar ya terkait dengan budidaya maggot. Atau nanti teman-teman misalkan ingin budidaya maggot, bisa menghubungi Bapak Taufik Kemang ya. Jadi beliau bisa menjadi narasumber terkait dengan pengolahan sampah organik, dan ini nama komunitasnya adalah komunitas Kresek Oren Lingkungan Lestari Jagakarsa. Jadi itu saja ya teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kalian yang selalu menonton videoku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.